Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana berkah taufik hidayah serta inayahnya kita masih Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, keafiatan baik jasmani maupun rohani, sehingga anak kami dimuliakan oleh Allah, kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar meskipun kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesehatan senantiasa kita miliki sampai hari ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini pada mata pelajaran akidah akhlak, beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas ada namanya bab toleransi dan kerukunan, dan itu telah kita bahas. Apa sebenarnya toleransi, apa sebenarnya kerukunan, batas-batas mana saja kita harus bertoleransi terhadap orang-orang di luar seakidah dengan kita. Kemudian bab selanjutnya kita sudah membahas tentang iman kepada Rasul. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, bukan hanya sekedar beriman kepada Allah, tapi juga dia meyakini bahwa ada utusan-utusan Allah atau sebutan dengan Rasul memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa minggu yang lalu. Dan hari ini namun anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada mata pelajaran akidah akhlak ini di bab 3. Topiknya yakni taubat dan roja. Maka daripada itu anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih dalamnya dalam penjelasan ini simak video yang akan kita sajikan nanti insyaallah. Dan roja. Pengertian taubat. Taubat menurut bahasa artinya kembali. Jadi anak kami dimuliakan oleh Allah, taubat secara bahasa itu artinya kembali. Dalam bahasa Arab disebut ada, ya'udu, kembali, atau raja'a, yarji'u, kembali. Itu secara bahasa. Maksudnya kembali dari perbuatan maksiat kepada patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Nawawi mengatakan taubat adalah raja'a anil ismi, atau kembali dari dosa. Dengan kata lain, tobat adalah kembali dari meninggalkan segala perbuatan tercela. Anak kami yang berbahagia, tobat itu ialah kembalinya seseorang sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, kata Allah, mencari ampunan Allah, artinya taubat. Orang-orang yang mendapatkan taubat, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni akan surga. Imam Nawawi mengatakan taubat adalah raja'anul ismi, kembali dari dosa. Dengan kata lain, taubat adalah kembali dari meninggalkan segala macam perbuatan yang tercela. Karena apapun perbuatan yang sifatnya tercela, Allah tidak suka, manusia pun tidak suka dengan perbuatan tercela. Dalam pelaksanaan taubat berdasarkan dosa yang dilakukan ada dua kategori. Yaitu dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Artinya apa? Kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang
berjalan di muka bumi Allah ini tidak mungkin tidak berdosa. Oke, baik, tidak ada dosanya kepada Allah, terkadang ada dosanya sesama manusia. Nah, ini dia. Dan pada umumnya ada dosa dengan Allah dan ada juga dosa sesama manusia. Oke, anak kami dimulakan Subhanahu wa taala, tetap semangat. Dosa yang berhubungan dengan Allah ada memiliki 3 syarat. Jadi diterimanya tobat seseorang itu jika dosa itu dilakukan hubungan langsung dengan Allah, cukup dengan 3 syarat. Apa itu syarat pertama? Harus menghentikan perbuatan maksiat itu. Jadi kalau dia ingin bertobat, dia harus hentikan perbuatan maksiat itu. Contohnya dosa langsung berhubungan dengan Allah, dia berbuat zina, dia harus berhenti. Harus menghentikan perbuatan itu dan tidak melakukannya kapan dan di mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang terlanjur dilakukan itu. Ada penyesalan di dalam hati. Sudah dihentikannya karena itu perbuatan yang tercela. Dia tidak melakukannya dalam kondisi apapun. Setelah dia hentikan, ada penyesalan dalam hati. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia merasa berdosa, menyesali perbuatan yang terlanjur dia lakukan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi 3 syarat diterimanya tobat kita kepada Allah. Yang pertama, harus berhenti dari perbuatan maksiat. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang terlanjur dilakukan. Dan yang ketiga, niat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan. Itulah 3 utama syarat diterimanya tobat seseorang. Nah, kami dimuliakan Subhanahu wa taala. Kemudian syarat diterimanya tobat seseorang dosa yang berhubungan dengan manusia langsung ada 4. Tadi dengan Allah ada 3. Kalau dengan manusia itu ada 4. Yang pertama, harus menghentikan perbuatan maksiat itu, jelas. Seperti yang tadi, dia berzina, dia berhentikan perbuatan itu. Kalau berhubungan dengan manusia ini, yang 4 itu harus menghentikan perbuatan maksiat. Contohnya dia menceritai saudaranya, menyakiti saudaranya, dia harus berhenti dari itu. Nah, yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang terlanjur dia lakukan. Sama dengan tadi, bahwasanya dia telah menggibah, bahwa itu perbuatan yang sangat tercela, tidak disukai oleh siapapun. Yang ketiga, niat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ada kesungguhan dalam hatinya. Ini 3 ini jelas tadi berhubungan langsung dengan Allah. Tapi dengan manusia, ini dia tambahan 1 ini, meminta keikhlasan dari orang yang pernah dia zalimi, meminta maaf keikhlasan daripada orang yang pernah ia sakiti. Jika berupa harta benda, maka harus diselesaikan dengan pemiliknya. Kalau misalnya dia mengambil barangnya, harta bendanya, saudaranya, maka dia harus minta keikhlasan, keikhlasan, atau dengan mengembalikan atau dengan menggantikannya. Kalau sekiranya benda itu ada, kembalikan dan minta maaf jika berupa harta benda. Jika berupa had, maksudnya misalnya menuduh berzina. Contohnya ada seorang perempuan yang baik, kita tuduh dia berzina. Ini kan secara tidak langsung menuduh orang yang baik telah melakukan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah. Jika tidak benar, maka cukup dengan cara meminta maaf. Minta maaf bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang batil, sesuatu yang tak betul. Nah, itu anak kami dimuliakan Subhanahu wa taala. 3 tadi langsung dosanya berhubungan dengan Allah, dengan manusia hanya tambah 1, yakni meminta keikhlasan. Anak kami dimuliakan Allah. Kemudian hikmah taubah, apa hikmahnya?
sama dengan orang yang tidak berdosa. Jadi kalau dia sudah bertobat, tidak melakukan perbuatan itu, menyesali, bertekad dalam hatinya dia tidak mengulanginya, maka hikmah di antaranya ialah sama halnya dia dengan orang yang tidak berdosa, lampang hidupnya, tidak susah dalam hidupnya. Karena kesusahan kita hari ini, anak kami dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, mungkin terlalu banyak salah kita kepada Allah, mungkin terlalu banyak dosa kita sesama manusia, baik dosa anak kepada orang tua, dosa kita kepada kawan kita, dosa kita kepada saudara kita, kepada siapapun. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi hikmah taubat itu sama dengan orang yang tidak berdosa. Yang kedua, akan dicintai oleh Allah. Jelas orang yang bertobat itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membuat kesalahan tapi dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Ketika dia bertobat, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, diampuni dosa-dosanya dan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas orang yang bertobat itu dengan taubat tamah, dengan taubat yang sempurna, dia akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menyayanginya. Itulah seputar tentang taubat. Sekarang kita pengertian roja. Apa itu roja? Menurut bahasa artinya berharap. Jadi roja itu berharap. Sedangkan menurut istilah, senang hati menunggu sesuatu yang dicintai setelah syarat-syarat yang mampu diusahakan terpenuhi. Dengan kata lain, mengharap sesuatu yang mungkin dicapai dengan berusaha untuk memenuhi syarat. Jadi anak kami dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, roja itu seperti kita dalam ibadah. Setelah kita melakukan salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kan kita selalu berdoa. Doa itu adalah roja. Apa itu? Kita berharap agar solat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Imam Ghazali, dalam solat terutama harus ada khauf dan roja. Apa itu khauf? Rasa takut. Takut amal ibadah tidak diterima, takut sesuatu yang dikerjakannya itu batal, takut sesuatu hal yang dianggapnya baik dilakukan tapi tidak diterima oleh Allah. Rasa takut itu ada sehingga dia menjaga hal-hal yang membatalkan ibadahnya. Kemudian raja, yang seperti kita bahas pada kesempatan kali ini, raja dia berharap agar apa yang dilakukannya itu hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, mengharapkan sesuatu yang mungkin dicapai dengan berusaha untuk memenuhi syarat-syarat. Nah, itu nak kami dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri-ciri orang yang punya sifat roja. Jadi orang mempunyai sifat roja itu ada ciri-cirinya. Apa itu? Optimis. Optimis dalam hidup dan tidak pernah putus asa. Contoh tadi dalam berdoa, kita jangan pernah putus asa. Ketika hari ini doa kita tidak diijabah oleh Allah, bulan ini doa kita tidak diijabah oleh Allah, dia optimis saja, mungkin Allah berikan yang terbaik padanya, dan dia tidak pernah putus asa. Satu. Yang kedua, ciri-ciri dinamis dalam hidup, artinya selalu berusaha memperbaiki diri dari hari ke hari. Mungkin doaku tidak diterima oleh Allah, banyak sekali kesalahanku, sehingga dia hari demi hari dia tetap memperbaiki dirinya. Kemudian berpikir kritis dan maju untuk masa depan. Dan yang selanjutnya yaitu mengenali kelebihan dan kekurangan pada dirinya sendiri. Jadi itulah diantara ciri-ciri orang yang mempunyai sifat roja. Optimis dalam hidup, tidak pernah putus asa. Dinamis dalam hidup, artinya selalu berusaha memperbaiki diri dari hari ke hari, berpikir kritis dan maju untuk masa depan. Mengenali kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Itu diantara ciri-ciri orang yang punya
sifat roja. Anak kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita pada kali ini, yakni mengenai tentang taubat dan roja. Mudah memberi manfaat kepada kita semua agar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa penjelasan mengenai tentang taubat dan roja. Dan sekarang anak kami dimuliakan oleh Allah untuk pengevaluasian tentang pendalam materi dengan penjelasan-penjelasan yang telah kita simak, kita dengar secara bersama. Maka daripada itu, sebagai evaluasinya, yang pertama, jawablah pertanyaan diantaranya adalah apa yang dimaksud dengan taubat. Jadi anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud daripada taubat secara khusus atau secara istilah? Yang pertama. Kemudian yang kedua, sebutkan syarat-syarat bertaubat. Jadi taubat itu ada syaratnya, dan apa itu syaratnya tuliskan. Dan yang terakhir anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan contoh roja dalam bidang ibadah. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa itu taubat secara istilah, secara meluas. Kemudian yang kedua, sebutkan syarat bertaubat. Jadi taubat itu punya syarat. Dan yang ketiga anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beri contoh roja dalam bidang ibadah. Ada 3 pertanyaan ini. Inilah bentuk evaluasi terhadap materi apa yang telah kita simak, apa yang telah kita dengar bersama. Itu saja anak kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan materi ini mendalami pengetahuan kita dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.